action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan troubleshooting pada keamanan jaringan pada jaringan WAN. Selamat menonton. Pertama, kita login ke Mikrotik yang sudah terhubung dengan PC dengan klik MAC address-nya. Jika sudah masuk ke tampilan konfigurasi Mikrotik, maka kita buat IP DHCP client untuk header 1. Di interface kita pilih header 1 dan di user per DNS dan user per NTP kita centang, lalu apply dan OK. Maka DNS dan routers akan diberikan IP secara otomatis dari server. Jika sudah, kita masuk IP address dan tambah IP header 2 dan IP VLAN 1. Untuk header 2 kita masukkan IP 192.168.100.1 prefix 25, dan untuk VLAN 1 kita masukkan 192.168.200.1 prefix 24, lalu apply dan OK. Untuk mengetahui apakah router sudah terhubung ke internet, kita cek di new terminal dengan ping 888. Jika sudah reply, maka router sudah mendapatkan internet. Jika sudah terkoneksi dengan internet, kita setting IP di PC dengan masuk control panel, Ethernet, lalu change option. Di Ethernet kita masuk properties, lalu klik IPv4. Di sana kita ubah dengan IP header 2. Sudah menyeting IP di PC, kita masuk ke IP, kita masuk ke Mikrotik, IP DHCP server, lalu membuat DHCP satu header 2. Di address default kita ubah dari kliennya dari 126 menjadi 100 karena kita akan menggunakan 99 klien. Lalu next sampai selesai. Nah, jika kita sudah mengkonfigurasi DHCP sistem header 2, maka otomatis komputer juga akan mendapatkan internet secara otomatis. Masuk kembali IP DHCP 1 dan membuat DHCP 1 VLAN 1. Seperti header 2, kita buat lagi DHCP VLAN 1 dengan DHCP VLAN 1. Lalu next di address keyport juga kita ubah jadi 100 karena kita akan menggunakan 99 klien lagi. Lalu next kembali. Jika sudah mengkonfigurasi DHCP 1 header 2 dan VLAN 1, kita masuk IP firewall dan membuat NAT untuk menerjemahkan IP private ke public supaya bisa mengakses internet. Klik plus dan change karena lalu out interface-nya header 1 dan di action kita ubah menjadi masquerade. Apply lalu OK. Masuk ke control panel di PC, karena ada kesalahan di bagian konfigurasi maka kita disable enablekan header 2 supaya kita bisa dapat mengetahui apakah ada internet yang sudah tersambung ke PC. Maka kita masuk ke command prompt dengan ping 888. Dan router sudah mendapatkan internet, kita masuk ke tab wireless untuk nyeting wifi. Di mode kita masuk ke upgrade dan di SSID sesuai nama yang ingin kita gunakan. Jika sudah, klik apply dan OK.
Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu dan akan menjelaskan konfigurasi blocking PC ke WLAN atau ke WiFi. Caranya, kalian bisa ke menu IP, lalu ke firewall, pergi ke TPR tertulis, kalian tambah ganti chainnya dengan forward, lalu isi src address dari 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Di sini kita isi 100 karena disuruhnya 99 klien, karena 99 klien tidak bisa, jadi kita tambahkan 100. Lalu DST host diisi dengan 192.168.200.0 prefix 24. Protokolnya kita isi dengan ICMP, lalu masuk ke menu tab action dan ganti oleh drop. Setelah itu lalu kita beri nama di komen blocking PC ke WLAN atau ke WiFi. Setelah konfigurasi selesai, kalian cek ke CMD dengan ping 192.168.200.100 atau bisa juga kalian ping dengan IP WiFi. Kalian cek di HP kalian. Jika hasilnya sudah reply from, berarti sudah benar. Untuk pengujian ping kedua, kita pakai setelah menggunakan ping 192.168.200.100, kalian tambahkan dengan minte. Untuk apa? Kita akan mengecek diganti IP PC-nya menjadi angka 70 supaya kita bisa ping dari PC ke WiFi. Sudah di ping, hasilnya akan reply from. Kemudian setelah diganti, hasilnya akan request timeout. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi blok situs. Caranya, kalian masuk ke menu IP, lalu ke menu firewall, masuk ke layer 7 atau layer 7 protokol. Setelah itu kalian klik tanda plus, isi namanya itu website yang kalian ingin blok. Lalu di bawahnya kalian beri rumus atau tanda-tanda kode tertentu. Tanda atau simbolnya itu seperti huruf gini, pi terbalik, lalu titik, tambah, dalam kurung, website yang kalian ingin blok, tutup kurung. Setelah itu kalian beri tanda titik, lalu bintang $. Setelah itu kalian apply, lalu oke. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan membuat. Di sini kita pergi ke menu Virtualis, lalu kita masuk ke menu Advanced, dan pada layar 7 protokol kita isi dengan Linux atau nama website yang kalian ingin blok. Setelah itu beri nama pada komen blog site. Selanjutnya kita coba pada mikroskop Edge. Jika berhasil, maka situs ini tidak akan terbuka. Di tab pencarian, kita cari web yang ingin kita blok. Contohnya pada saya linux.org. Maka di sini akan muncul hasilnya. Jika terblok, ini situs tidak akan bisa dibuka. Namun jika tidak terblok, ini situs bakalan bisa kebuka. Di sini kita tunggu lama ya, ini tandanya konfigurasi sudah benar. Jika sudah benar, bakalan muncul fake cloud no bad loaded. Di sini situs sudah bisa dibuka. Lalu kita cek lagi apakah situs semua terblok. Jika ya memastikan, jika situs lain tidak terblok, kita cari situs yang kita tidak blok, contohnya detik.com. Jika detik.com kebuka, ini konfigurasi sudah benar.
Untuk membuktikan jika situs ini bisa dibuka oleh kita coba pada file tertulis tadi yang bagian blok pink kita kasih tanda merah dulu. Itu jika konfigurasi benar, maka ketika kalian memberi tanda merah kurang, situs yang tadi kalian blok akan terbuka. Masuk sistem, kemudian pilih SNTP client, centang enable, lalu di tab server DNS name, isikan id.pool.ntp.org. Klik panah di pinggir, kemudian isikan asia.pool.ntp.org. Kemudian kita tunggu IP otomatisnya muncul. Jika sudah, klik OK. Masuk sistem dan pilih clock, John Auto Detect. Jika belum dicentang, kita centang terlebih dahulu, lalu klik. Kemudian di filter URL kita membuat 3 konfigurasi on-off Wi-Fi. Klik plus dan di general ada chain dan isikan forward. Untuk SRC address isikan IP WLAN dan interface-nya WLAN 1. Di ekstra pilih time, kemudian isikan jamnya. Ekstra ke bagian time kita isikan jamnya yang ingin di drop. Kemudian kita isikan jamnya dari jam 4 sampai jam 12, kemudian actionnya drop. Kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya untuk mengeceknya, klik clock, kemudian jamnya diubah menjadi jam setengah 9 malam. Jika sudah tidak merah lagi, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita membuat konfigurasi kedua sama seperti konfigurasi pertama, hanya saja diubah jamnya dari jam 12 sampai jam 7, kemudian actionnya drop, lalu klik apply dan OK. Dan untuk mengeceknya sama, masuk ke clock, kemudian jamnya diganti menjadi jam 5 pagi. Membuat konfigurasi ketiga yaitu waktu on. Sama seperti yang tadi, hanya saja waktunya Sama seperti yang tadi, hanya saja diubah waktunya menjadi jam 7 sampai jam 4 dengan action accept. Kemudian untuk mengeceknya sama seperti tadi, masuk ke clock dan jamnya diubah menjadi jam 11 siang atau jam yang diperbolehkan. Selanjutnya untuk konfigurasi logging, masuk IP, firewall, filter rules, kemudian ada tanda plus, tanda log, dan ada tab log, dan ada tab log, kemudian centang log prefix-nya akses ke router. Kemudian masuk logging, klik plus prefix-nya akses ke router, lalu masukkan action dan di action pilih disk, kemudian apply dan OK. Selanjutnya cek di log. Di sini saya akan menjelaskan tentang transparent proxy. Cara dan konfigurasinya seperti ini. Pertama,
kalian masuk ke menu IP, lalu ke firewall. Setelah itu, kalian pergi pada tab NAT, lalu ada generalnya kalian ganti dengan DST-NAT. Maaf, cairnya kita ganti dengan DST-NAT, lalu protokolnya TCP, karena di sini digunakan untuk memblok site. DST-portnya kita isi dengan 80, lalu interface-nya kita isi dengan Ether 2. Transparent proxy ini digunakan supaya blok file bisa berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.